Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi di Mozaik Indonesia. Untuk edisi UMKM kita bakal ngobrolin tentang inovasi roti modern by Belia. Nah, mungkin kalau yang pengen nanya-nanya tentang seputaran dunia kuliner atau juga yang pengen punya ada rencana bisnis tentang kuliner juga ya, ataupun termasuk roti, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama owner dari Roti Belia, ada Mas Awan Sembiring. Selamat sore Mas Awan. Iya, selamat malam. Sore dong Mas. Selamat malam, selamat sore ya. Sehat kabarnya Mas Awan sore hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Mas Sehat, ya. alhamdulillah. Nah, nanti untuk Anda yang bergabung bersama kami boleh ya di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279010. Jangan lupa ya, siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan sebelum pertanyaan masuk yang ada di WhatsApp, kita mungkin nanya-nanya dulu sama Mas Awan Sembiring. Mas Awan ini sudah berapa lama nih Mas ada usaha dari Roti Belia? Kalau usaha roti ini kita rintis itu dari tahun 2018. 2018, berarti Iya. udah kurang lebih 7 tahunan lah ya. Iya, betul. Oke, ini usaha sendiri atau sama teman-teman nih Mas Awan? Kalau ini kita usaha sendiri. Usaha sendiri. Betul. Terinspirasi gara-gara apa nih? Awal mulanya kok bisa terbentuk usaha Roti Belia ini? Jadi kalau roti Belia ini terbentuk waktu itu saya kan kerja ya, kerja. Jadi kerja itu kita di dunia marketing gitu. Oke. Nah, jadi saya dulu tuh kerja di marketing, akhirnya lama-lama kan jenuh tuh ya. Ada sampai 5 tahun. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk apa ya kira-kira saya kalau berhenti pasti kan saya mikirnya takut nih kalau berhenti nanti gak ada kerjaan atau bagaimana. Untuk memperpanjang hidup, jadi mikirnya harus keras banget Mas Betul. Awan ya. Betul. Terus? Jadi akhirnya saya mikirnya kalau memang kalau saya keluar nih saya bingung nih kalau misalnya keluar apa yang mau saya kerjakan. Akhirnya saya mikir coba kalau saya usaha tapi dengan caranya sistem kantor saya dulu saya pakai gitu. Oh, Gitu. jadi kayak dipromosin sama orang-orang kantor dulu. Bukan, sistem Oh, kantornya. sistem kantor. Contohnya gimana tuh sistem Contohnya kantor? cara penjualannya gitu loh. Cara penjualannya, cara pemasarannya gitu. Sebelumnya marketing bergerak di bidang apa nih kantornya Mas Awan? Advertising namanya, bergerak di bidang jadi semua ada di situ kayak alat kesehatan. Oke, semua ada ya. Iya, jam tangan. Pokoknya yang tergantung yang ini kita apa namanya? Yang kerja sama kantor kita gitu. Jadi ngambil idenya tuh ala pasarannya tuh lewat marketing dari kantor. Betul. Terus apalagi nih? Jadi ya udah jadi sistemnya saya bikin cara di kantor, akhirnya saya coba pertama roti dulu ke warung-warung gitu. Nah, ke warung-warung akhirnya ternyata kurang jalan nih kalau ke warung-warung. Akhirnya saya bikin sistemnya cara jualnya seperti kantor saya dulu dengan konsep produknya yang berbeda gitu. Ya roti gitu. Baik. Nah, ini kan dari 2018 ya. Betul. Sampai sekarang. Kalau dulu namanya memang udah Belia atau apa nih Mas? Mungkin bisa ceritain asal usul roti namanya Roti Belia. Roti Belia itu awalnya itu pertama bukan roti Belia. Awalnya. Iya, pertama saya merintis roti itu rotinya namanya Rotiku. Rotiku. Iya. Nah, Rotiku itu sampai saya buka di Medan juga gitu. Nah, kebetulan ketika anak saya pertama lahir gitu. Nah, terus jadi sudah tidak ada almarhum gitu. Oke. Jadi
saya ganti namanya jadi roti belia. Biar tetap Namanya. terkenang ya. Iya, Biar walaupun orang yang udah nggak ada tapi tetap namanya selalu terkenang gitu, betul. namanya roti belia. Belia. Nah, tentunya proses pasti nggak mudah ya. Dari yang awalnya ke warung-warung sampai sekarang udah kemana-mana gitu, Mas Awan. Tentunya ada suka dan dukanya juga dong ya Pasti. untuk apalagi namanya roti. Apalagi namanya kalau kita bergerak di bidang kuliner itu kan pasti ada gejolak juga. Betul. Apa sih yang dirasain suka dan dukanya? Mungkin kita ke dukanya dulu deh. Kalau kedukanya dulu itu kita kalau di lapangan itu saya dulu ke warung-warung itu kadang-kadang saya taruh roti, ya rotinya itu kayak sejenis donat kayak gitu-gitu roti kecil. Nah itu tidak, kadang-kadang kita datangin warungnya setelah udah harinya nggak ada yang laku kayak gitu-gitulah. Terus ada juga yang sudah saya taruh di warung ternyata warungnya udah tutup juga nggak ada lagi gitu. Jadi akhirnya ketika di lapangan juga, kalau di lapangan setelah sistem seperti yang saya buat sekarang itu ya dukanya ya ada kadang-kadang customer yang nolak, mungkin nanti aja, atau ya kita berinin dengan apa namanya security lah, satpam gitu kan. Jadi ketika kita mau izin kadang-kadang mungkin pada sibuk di luar, di dalam gitu, karena kita kan sistemnya kita langsung on the spot ya, on the spot, jadi langsung kita yang mendatangi customer gitu. Baik, kalau kita tahu kan kalau kuliner di Kota Palembang kan paling terkenal kan pempek, Mas ya. Betul. Butuh proses juga untuk pengenalan roti ke masyarakat di Kota Palembang. Nah, pasti ada tantangan tersendiri ya nggak, Mas ya? Selain cerita suka dan duka tadi, tantangannya untuk memperkenalkan roti belia ini hadir di Kota Palembang itu seperti apa? Mengingat lidah kita ini kan ngirupnya cuko gitu ya, Mas ya. Ada tantangan tersendiri nggak sih, Mas? Kalau tantangan tersendiri sih, kalau saya rasa sama istri tuh nggak ada ya. Cuman saya yakin dengan apa yang saya buat hari ini, roti, karena kan ada juga banyak toko roti di Palembang gitu. Jadi mungkin orang Palembang sudah terbiasa dengan roti juga, bukan hanya cuka aja, cuko aja ya gitu ya bahasanya ya. Jadi saya rasa tidak ada, maksudnya nggak ada ini ya, apa namanya, kesulitan lah gitu untuk mempromosikannya, karena kita kan mempromosikannya dari iklan berjalan. Oke. Gitu. Di media sosial gitu ya. Dari media sosial juga kita promosikan, terus dari marketing yang iklan berjalan seperti saya bilang tadi, ya itu juga berjalan gitu. Oke, tadi kan Mas Awan juga bilang kalau toko roti di Kota Palembang kan banyak gitu ya. Ini yang membedakan roti belia dengan roti-roti lainnya apa sih? Ada atau mungkin ada dari rasa atau teksturnya atau variannya yang mungkin bisa membedakan dari roti-roti yang lain? Jadi kalau saya rasa roti saya ini beda dari yang lain karena sejenis martabak roti kalau saya bilang sih. Martabak roti. Sejenis martabak roti. Jadi dia, kalau teman-teman mungkin bisa lihat nanti atau yang udah pernah beli, itu dia kan nggak seperti ngembang roti pada umumnya gitu. Kita rotinya tuh dibilang tipis tidak, benyek tidak gitu. Jadi tapi saya desainnya itu memang seperti martabak roti. Jadi ada martabak perpaduan dengan roti gitu. Jadi kayak gitu. Kayak bahan-bahan roti cane gitu ya? Bukan, tetap Bukan. bukan. Oke, kita ada telepon nih Mas Awan. Kita terima telepon dulu ya yang Boleh. ingin bergabung bersama owner dari Roti Belia, ada Mas Awan Sembiring. Pro 1, selamat sore. Halo. Halo, udah masuk nih. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Mbak? Dengan Rara Mbak Rara di Suro. Suro. Ada Mas Awan nih. Ini owner dari Roti Belia, mau nanya apa? Oh iya, aku suka banget kan makan roti. Nah, aku tuh mau tanya saja, ada nggak di alamat rotinya itu di mana gitu Oh, loh? tokonya Di ya? TikToknya, atau di TikToknya atau di YouTube segala macam ya, itu saja ya. Oke, Mbak Mila. Mbak. Terima kasih Mbak Ara di Suro. Nah, boleh dijawab Mas Awan, ada bahasanya apa sih kalau untuk roti? Toko, kedai, atau apa nih Mas Awan? Kalau untuk sekarang itu kita belum ada toko. Oke. Gerainya belum Oh ada. iya, gerai. Gerainya kita belum ada. Cuman untuk saat ini tuh saya mempromosikannya itu kita langsung jemput bola. Sistem kerjanya itu jemput bola, karena kan mengenal kita ada yang sibuk gitu di kantor-kantor gitu, seperti itu kita yang mendatangi. Jemput bola ya? Jemput bola seperti itu. Nah, tapi saya juga dalam waktu dekat ini memang mau buka gerai juga gitu. Jadi kita lagi mempersiapkan sesuatunya itu dengan matang gitu untuk buka gerai gitu. Kalau untuk media sosialnya, ini Roti Belia ini mempromosikan tadi kan lewat iklan yang bergerak ya, berjalan ya. Iya. Terus juga untuk media sosialnya ada juga nggak sih Mas?
Kalau untuk media sosialnya itu kita ada namanya Roti Belia. Itu untuk TikTok ya. Untuk TikTok ya. Betul, untuk Terus TikToknya. Instagramnya Untuk Instagramnya itu ada @rotibelia. @rotibelia. Iya, betul. BELLIA. Iya, betul. L-nya double ya, bukan Dela ya, tapi Belia. Belia. Takutnya L-nya double. Iya, double ya. betul. Oke. Mas, ini tentunya kalau misalnya tadi kan bisa dianggap ini kayak sejenis martabak gitu ya, martabaknya roti. martabak roti. Pasti ada bahan-bahan yang mungkin didatangkan, mungkin ada yang dari Palembang atau semuanya diproduksi asli dari Palembang, Mas Awan. Untuk saat ini ya memang semuanya dari Palembang asli, bahan-bahannya mulai dari kita juga mau ke apa ya kemarin di daerah yang penghasil nanas, Prabu Muli, Prabomuli. Nah, saya mau ke sana juga untuk mau bikin selain nanasnya. selain nanasnya juga saya Oh, mau nambah varian baru gitu. nambah varian baru gitu. Jadi kebetulan katanya ada yang mengusulkan di sana ada penghasil nanas. Nah, kebetulan kan saya juga mau cari untuk bikin selai baru untuk rasa varian baru juga untuk di Roti Belia. Sejauh ini roti Belia ini udah ada varian apa aja? Kalau untuk rasanya variannya sekarang ada. Mungkin yang di depan kamera kita nih ada apa nih, Mas? Ini ada yang di kamera ini ada cappuccino Oreo. Cappuccino Oreo, Betul. Terus yang ini keju, ada. ini ada chicken barbecue. Oh, ada Dal- chicken Betul. ini barbecue, terus Barbecue. Kalau yang ini, mohon maaf sebentar. Ini coklat almond. coklat almond. Yang paling best seller kalau di roti Belia apa? Paling best sellernya itu pisang coklat. Pisang ada nggak? Nggak bawa. Ada nggak nanya lagi ya. Berarti pisang coklat yang paling best seller ya di Best roti seller. Belia. Iya, Harganya, boleh tanya nggak sih tentang harga, varian harganya, price listnya ya? Ya. Ini kisaran berapa sih? Mungkin bisa dijangkau sama mahasiswa atau semua kalangan nih Mas Awan. Jadi kalau untuk harganya itu kita harga satuannya itu 49 sampai 50 ribu tergantung rasa sih Oh, sebetulnya. tergantung rasa. Iya. Yang paling murah bisa dikatakan rasa apa tuh Mas? Yang paling murah itu ada rasa apa vanilla cheese. Vanilla cheese, Iya. harganya Harganya itu 42.000 kalau nggak salah. paling mahal, Paling mahal itu 52.000. masih terjangkau. Masih. Masih terjangkau. Itu rasa apa tuh? Yang 52 itu rasa beef bolognese sama Wih, barbecue. enak banget ya, Iya. itu ada itu ya tadi ya. Oke, nah tadi kan ada rencana pengen buka gerai. Betul. Nah rencananya kapan nih Mas ini terrealisasi? Nah, kalau untuk terrealisasinya itu dalam waktu dekat ini kalau nggak salah 2 bulan lagi kita 2 bulan ke depan ya. karena kita lagi siapin juga dari dekorasi dan segala macam lah gitu. Tapi kalau roti Belia ini memang khusus roti atau ada kayak cake juga? Kan kita kan kalau sekarang ini kayak lagi musim-musim roti jadul, cake jadul ya sebutannya ya. Iya. Ada varian lain juga nggak selain roti-roti yang ada di depan kita ini? Nah, kalau untuk roti-roti lain itu ada kita. Hmm. Kayak contohnya kayak cake bisa, terus untuk brownies bisa, kue kering. Nah, itu lengkapnya ada di TikTok sama di Instagram Ada semua tuh. Fotonya VT-nya ya? ada semua. Yang jadi penasaran ini siapa sih yang bikin? Yang bikin untuk sekarang ya pasti istri saya. Karena memang pecinta kuliner gitu ya. Iya. Nah, jadi memang ini memang awal mulanya karena istri yang suka masak gitu ya. Bikin kue atau gimana sih rencana dulunya gitu? Kalau dulunya itu saya sebelum kenal istri sudah usaha ini. Oh, udah usaha roti gitu. Cuman dia lebih banyak resepnya di kepalanya. Oh, gitu. karena biasanya kan memang kalau cewek itu kan suka makan Iya. ya, tahu makanan yang enak itu apa. Jadi terrealisasi apa yang Iya. ada di benak gitu ya. Betul. Oke. Nah, mengenai pasar sendiri, cara Mas untuk mempromosikan roti Belia ini memang tadi kan udah belum ada gerai. Kalau orang tuh kayak sistem PO atau gimana nih biar bisa dapetin roti yang enak ini? Nah, jadi kan kembali lagi ke iklan berjalan tadi. Kalau iklan berjalan tadi itu kan ada marketing saya yang datangin. Berarti ada tim ya? Ada tim saya yang mendatangin ke setiap kantor pemerintahan yang ada di Palembang. Nah, mereka nanti dikasih kartu nama sama tester. Oke. Nah, ketika testernya itu nanti sudah dicicipin, ketika mereka menyampaikan iklannya sudah berarti kan. Nah, tapi mungkin customernya nggak, kalau ada yang mau beli hari itu juga kebetulan kita memang ready-in juga, saya siapin juga di mobil mereka untuk bisa dibeli gitu. Tapi kalau misalnya mereka belum beli juga saat itu nggak apa-apa, mereka nanti bisa belinya suatu saat bisa by phone, dari Instagram, dari telepon, makanya ada kartu nama yang seperti tadi saya tunjukin. Yang penting mereka udah tahu rasa dulu ya, Yang penting dicicip tahu rasa tester dulu. tadi. Betul. Tapi kalau menurut Mas Awan seberapa penting sih kayak punya usaha terus untuk mempromosikan lewat media sosial? Seberapa penting media sosial untuk para pengusaha gitu? Kalau untuk
media sosial itu sebetulnya penting banget buat Hmm. pengusaha-pengusaha kayak saya gitu Mhm. sebetulnya, karena untuk mengiklankan, karena kan zamannya sekarang zaman sosial Iya, media ya, betul. Mbak. Jadi kalau ke apa-apa kita lihat dari handphone, semua dari handphone gitu. Nah, jadi saya rasa sangat penting sih menurut saya kalau untuk sosial media itu. Tapi ini kalau Roti Belia nih ngikutin juga nggak sih kayak pergerakan zaman kayak live gitu di akun TikTok gitu? Ya, Mhm. kalau untuk live kita juga live di TikTok, kita live juga, tapi kalau di Instagram belum. Mhm. Tapi kalau di TikTok kita live. Jadi antusias masyarakat juga tahu ya seberapa besar mereka antusias sama Roti Belia. Betul. Mas, kemarin kan sempat namanya pandemi ya Mas ya. Iya. Roti Belia kan udah 2018-an. Terdampak juga nggak sih Roti Belia pada saat pandemi COVID-19? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak, tetap jualan gitu Tetap ya. jualan. Terus gimana pada saat COVID-19 pada saat itu? Apakah masih banyak yang beli atau apa nih Mas? Jadi waktu COVID-19 itu kita posisinya di Jakarta. Oke. Di Jakarta itu memang sana sini semuanya apa namanya sih sistemnya dulu tuh Online ya? enggak, penutupan jalan tuh. Ya UMK ini apa sih? Ya gitulah pokoknya. Ya, jadi PMKM ya kalau nggak salah. ya PKK apa gitu? jadi kayak semuanya itu nggak boleh masuk kantor. Iya. Lockdown. Lockdown ya, kayak di lockdown gitu. Jadi kayak, tapi kalau kita sebagai penjual makanan ya sudah, mereka sebelumnya kan udah saya kasih iklan seperti kartu nama dari sosial media. Kadang-kadang mereka juga ini kok apa mesen sendiri, mesen gitu. Saya datengin, saya tawarin. Ya khusus tukang roti waktu pandemi itu ya alhamdulillah pada diterima lah. Diterima sama mereka. Karena namanya makanan tetap ya. Namanya makanan gitu. Walaupun mereka lockdown tapi namanya makan Ya, gitu ya. betul. Terus Mas Awan, kalau dilihat di Kota Palembang sendiri, ini persaingan bisnis roti di Kota Palembang ini sejauh ini seperti apa sih? Banyak banget gak sih para pengusaha roti-roti atau Banyak. pernah ada pengumpulan kayak grupnya gitu? Oh belum. Belum ya? Belum. Kalau untuk grupnya sih belum ya. Cuman karena kan masih banyak juga kan yang lebih besar dari saya mungkin ya, pengusaha-pengusaha rotinya. Jadi kalau untuk grup saya belum ada ikut gabung dengan mereka. Gitu. Tapi kalau dilihat banyak ya para pengusaha roti yang di Kota Palembang. Banyak. Terus gimana nih Mas menyikapi, ya bisa dikatakan bukan persaingan ya, tapi untuk melihat dengan yang ada para pengusaha roti, ada yang sudah buka gerai sendiri gitu ya. Gimana pendapat Mas Awan sendiri? Ya kalau pendapat saya sih yang udah buka gerai mungkin mereka lebih duluan ya mungkin dari saya gitu ya. Makanya kalau saya rasa saya nggak terlalu khawatir kalau untuk mereka buka gerai gitu. Karena ya saya percaya kembali lagi ke diri saya sendiri gitu. Bahwasannya dengan kemampuan dan tim yang saya punya saat ini bisa berjalan gitu. Baik, nanti yang pengen nanya-nanya sama Mas Awan, ini owner dari Roti Belia, boleh deh telepon lagi ya di 0711369977 dan kita nanti bakal dibacain ya yang sudah masuk di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Kita break dulu ya Mas ya sebentar ya. Siap. Kita tetaplah bersama kami masih di Mozaik Indonesia edisi UMKM. Berilah sebuah pertanda bila kau menyimpan rasa yang sama, tunjukkanlah darah. Berilah ku secerca harapan. Genggam tanganku bila kau mau, pandang mataku bila kau ragu, agar aku tahu isi di balik hati lembutmu. Katakanlah saja, janganlah kau diam bila memang cinta. Janjiku takkan kemana-mana. Takkan pernah tahu ujung di balik cerita bila kita belum mencoba.
ingat senyummu di kepala, tulus dan indah tak ada duanya. Lalu ku bertanya, bisakah kita saling mencinta? Katakanlah saja, janganlah kau diam bila memang cinta. Janjiku takkan kemana-mana. Takkan pernah tahu ujung di balik cerita bila kita belum mencoba. Aku ingin tahu seberapa besar cintamu. Betapa indahnya Wahai cinta, bila satu hendak menjadi dua. Simpan saja semua ragumu, pelitaku, lihat aku, penanti setia dirimu. katakanlah saja, janganlah kau diam bila memang cinta. Janjiku takkan kemana-mana. Tahu ujung di balik cerita bila kita belum mencoba. Aku ingin tahu seberapa besar cintamu. Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum bisa. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan babe, that's a sign. Oh, karena ku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Bukan salah kau raja dunia, karir ini tak ada artinya. Bukan salah kau ratu dunia, hidup ini tak ada artinya. Besok coba kau berbohong sedikit, lalu kau melupa saat diungkit. Bisa juga kau jujur saja, separahnya kau akan makin lega. Oh, karena ku tahu kalimat
Anda masih bersama kami di Mozaik Indonesia edisi UMKM dan kita masih ngobrol bersama owner dari Roti Belia ya. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa di line telepon di 0711369977 atau melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Jangan lupa siaran ini bisa Anda dengarkan melalui via streaming kami di rri.co.id, melalui aplikasi kami RRI Digital, bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store, dan siaran ini melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Masih semangat Mas Awan? Masih semangat ya. Ini usahanya sudah lumayan lama ya, dari tahun 2008, dan ini pada saat pandemi COVID-19 ini tetap berjalan ya, tetap berlangsung dengan baik nih. Nah, yang mau nanya-nanya boleh deh di 0711369977 dan atau juga melalui line WhatsApp 082179279090. Nah, kita kembali ke Mas Awan dulu. Mas Awan, kan kalau sekarang kan kayak kebanyakan orang tuh kayak FOMO ya, ikuti tren yang ada, misalnya kayak jual roti Korea atau yang kayak burn cheese itu ya, yang keju-keju gitu. Ada ketertarikan juga gak sih pengen bikin kue-kue yang lain gitu Mas Awan? Kalau ketertarikan sih untuk saat ini belum ya. Berarti masih tetap konsisten dengan awal mulanya berbisnis ini ya, roti gitu ya Mas Roti, ya. ya, betul. Oke. Untuk varian sendiri tadi kan cerita pengen ada varian baru nanas. Iya. Kenapa sih tertarik dengan nanas? Karena belum pernah saya buat juga itu. Belum pernah. Pengen, jadi rencananya ada nanas. Iya, betul. Ketertariknya sama nanas. Betul. Nah, kan kebanyakan kan varian tuh kan kayak ada buah strawberry, ada rasa taro, ada. Pengen rasa varian-varian lain gak sih buat nambahin varian yang di Roti Belia? Ada, tentunya pasti ada. Cuman untuk saat ini saya mau fokus dulu dengan nanasnya tuh, kayak saya mau bikin yang asli gitu. Oh, asli. Asli, ya. Jadi Saya mau bereksperimen dulu untuk bikin rotiannya itu dengan selai nanas yang bukan selai-selaian, tapi memang nanasnya itu hampir 90% lah. Gitu. nanasnya 90% berarti manisnya itu bisa dikatakan memang asli dari buah nanas gitu ya? Iya, betul. Oke, Mas, kalau misalnya kayak dari, kita kan tahu nih varian-varian Roti Belia ini kan kayak keju ya, Ya, terus ada tadi yang ini apa, coklat cappuccino. cappuccino. Betul. Nah, ini kan baru mau mencoba ya rasa buah. Ya, buah, betul. Pasti kayak punya tantangan juga nih Mas. Takutnya karena 90% tadi buah asli gitu ya, rasa buah nanasnya lebih kental, kayak ada ini enggak sih takutnya rusak atau apa, mengingatkan buah gitu Mas? Jadi kebetulan memang saya lagi bereksperimen untuk roti rasa nanas dengan asli buahnya gitu. Nah, itu saya belum tahu nih, kebetulan masih kita coba dulu. Karena kan kalau durian pernah kita buat, ternyata tidak tahan lama gitu. Karena durian itu kan bersifatnya ada gasnya gitu ya. Jadi saya rasa memang harus pakai selai durian kalau untuk durian. Tapi kalau nanas ini saya belum coba, karena nanas kan tidak mengandung gas ya. Jadi kebetulan kayaknya cocok dibuat roti gitu. Karena kita pakai dulu waktu kemarin kita eksperimen itu, waktu saya coba untuk bikin varian-varian baru, nanas tahan sampai seminggu. Oke lah ya. Cuma rotinya aja yang nggak kuat. Dia kalahnya sama rotinya aja. Kalah sama rotinya, berarti harus bereksperimen lebih lagi nih Mas ya. Karena saya mengupayakan kalau bisa tidak, karena roti saya ini tidak ada Pengawet. nggak ada sama sekali. Baik, Mas Awan, mungkin bisa diceritakan momen paling berkesan ya dalam perjalanan bisnis Roti Belia ini dari tahun 2018. Mungkin pernah dikirimin kemana gitu, atau pernah dibawa orang sampai ke luar negeri. Ada cerita yang berkesan nggak sih selama perjalanan bisnis ini? Jadi waktu 2000 setelah selesai pandemi 2022 kalau nggak salah. 2022. Ya, 2022 itu saya ada customer saya di Polda Metro Jaya. Mungkin kalau orangnya di kepolisian gitu, dia sempat pesan banyak gitu ya untuk dikirimin ke setiap panti asuhan. Tapi namanya nggak perlu disebut katanya. Mungkin saya masih ingat tuh sama bapaknya, itu baik banget itu bapaknya. Dia tuh selalu pesan, saya pesan 100 paket. Gitu, 100 untuk dibagi-bagiin 100 ya. paket setiap bulan. Gitu loh. Kadang 2 minggu sekali, pokoknya dibagiin. Bilang aja, tulis di kertasnya hamba Allah gitu aja. Ini karena mungkin pendengar juga harus tahu ya, kalau Roti Belia ini bukan di Kota Palembang aja. Betul. Ini tetap ada di Tangerang ya. Ada. Asal mualanya berkarir di Roti Belia ini di Tangerang ya Mas ya?
Bandung Oh, di sebetulnya. Bandung Di sebenarnya. Bandung sebenarnya. Oh, sebenarnya di Bandung. Di Bandung masih ada? Di Bandung nggak ada. Tapi di Tangerang ada ya. Iya, di Lokasi mungkin ada gerai atau via masih online, Mas? Kalau di Tangerang kita ada di Instagramnya tetap sama satu. Kalau gerainya juga kita belum ada juga, tapi kita memang sistemnya sistem tim gitu, pakai marketing. Pakai Iya, marketing. pakai marketing. Oke, kita ke YouTube channel dulu nih. Sudah ada yang ikutan, ada Roy Hainik 83. Katanya aku sudah coba dan beneran loh enak pol. Terima kasih. Terus juga ada Randy Ciputra. Katanya rotinya lembut dan enak pol, toppingnya Terima nggak kasih. pelit gitu ya. Terima Tapi kasih. pernah nggak sih Mas ada keluhan kayak dari customernya gitu? Ini udah ada di aplikasi hijau belum? Atau aplikasi orange? Belum Ya, yang pesan online itu belum ada? belum. Belum ya. Belum. Nah, ada nggak sih kayak orang yang komplain, aduh Mas Awan kok toppingnya dikit banget, atau ini kayak tadi Mas Randy ini bilang banyak gitu, tapi ada nggak ya yang pasti ada pro dan kontra juga kan? Pasti. Jadi untuk komplain pasti saya mohon maaf juga untuk customer yang mendapatkan isiannya tidak banyak, mungkin toppingannya tidak banyak karena kita produksinya kan lumayan banyak tuh. Nah, otomatis kan pasti ada aja yang kelewat, yang salah gitu, yang mungkin sampai terisi toppingnya itu kelupaan. Oke. Ada yang seperti itu. Oke. Saya ada customer yang komplain kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada customer saya yang komplain seperti itu, langsung tolong dihubungin dari adminnya, langsung saya ganti baru, saya tambahin langsung langsung. diganti Iya, baru saya ya. tambahin langsung satu roti lagi sebagai gantinya. Berarti masih menganut pembeli adalah raja. Raja, pasti. Oke, pasti ya Terima Mas kasih. ya. Baik. Mas, kita ada ini ada yang masuk di WhatsApp di 0821 1321 sekian roti Belia katanya yummy. Kami Terima juga telah kasih. merasakan sukses roti Belia dari MDN. Terima Oke, kasih. terima kasih ya. Terima kasih. Dan silakan nih mungkin ingin bertanya-tanya di 0821 7927 Ini ada pertanyaan dari Mbak Dian. Ya. Selamat sore Mas Awan, mau selamat nanya sore. gimana sih cerita awalnya bisa terbentuk usaha kuliner ini? Terus berapa modal awal pertama? Karena pengen juga nih buka usaha kuliner nih dari Mbak Dian. Ya, jadi selamat sore ya Mbak Mbak Dian. Kalau untuk perjalanan usahanya itu saya memang dari pekerja. Kerjaan saya itu kan sudah mulai jenuh sayanya juga gitu, dan saya mau coba dunia baru gitu. Nah, akhirnya seperti saya bilang tadi di awal, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebelumnya dan saya mencoba usaha. Nah, kalau usaha roti ini pertama saya bikinnya itu saya belajar apa, kursus. Oh, ikut Tata Boga juga pada Iya. saat itu ya? Iya, karena saya dulu kan masih lajang, masih sendiri single. Jadi saya ikut Tata Boga dan akhirnya setelah selesai saya belajar, saya kirim dulu ke warung-warung. Berapa lama Mas pada saat itu belajar? Ada 6 bulan kan. Oh iya, lumayan juga ya. 6 bulanan ada. Terus? Gitu. Jadi setelah 6 bulan itu saya nggak langsung membuat roti untuk dipasarkan, enggak, karena saya harus kasih dulu ke orang-orang sekitar dan mereka ngerasain dulu rotinya itu seperti apa, enak nggak, apa yang kurang gitu. Karena kalau sudah saya pasarkan takutnya nanti ada kesalahan gitu. Terus apa komentar orang terdekat pada saat itu? Pada saat nyobain roti? Karena mereka orang terdekat itu ya mereka pasti bilang enak, Enak. gitu. Jual aja gitu Iya. ya. Jadi mereka ngerasa ya kalau kamu jual ini enak nih pasti laris nih katanya. Nah, akhirnya saya coba untuk ke sekolah-sekolahan, di kantin sekolahan saya masukin gitu. Awalnya coba-coba kok enak gitu ya. Jadi ini bisa tadinya awalnya jenuh karena kerjaan udah kayaknya jenuh, ini menghasilkan cuan gitu ya Mas Betul, ya. iya. Baik, sampai akhirnya tetap bertahan dengan nama Roti Belia yang awalnya Rotiku ya. Roti aku atau Rotiku? Rotiku. Rotiku. Betul. Oke. Mas, ini dapat salam nih Mas dari salam dari kakak saya, katanya buat Belia dari Polres Purwakarta. Oh iya, Ya. Polres Purwakarta ya. Oke, kita Itu teman-teman kenapa? Kapolresnya itu Pak Edward Pak Edward? dulu. Dia itu selalu beli sama saya. Itu bapaknya orang yang menurut saya yang langganan buat kita roti itu. Oke, ini dari Mbak Morina Tarigan. Mbak, mau dong roti dikirim sini. Baik, kita teman-teman dulu Mas Awan ya. Ya. Ada yang bergabung Pro 1 selamat siang. Sore ding. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Sore, Om Ana di Prabu Muli ya.
Iya. Mas Awan, tepat banget ini asli dari Prabu Muli orangnya. Oke. Tanya-tanya deh tentang nanas. Iya. Silakan Mbak Omana, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Awan ya? warahmatullahi Iya, Mas wabarakatuh. Awan. Iya, saya Awan. Iya. Kenapa tadi kok ngomong apa? Nanya apa namanya tadi nanas? Gitu. Nanas. Memang asalnya dari Prabu Muli Mas ya? Bukan. Bukan. Jadi Oh, saya itu Ada karena rencana. rencana katanya kan ada customer saya bilang coba buat rasa nanas asli buah gitu. Kebetulan saya memang ngerasa kayaknya belum ada gitu dan penghasil buah nanas itu ada di Prabu Muli ya. iya Mas. Setuju. Prabu Muli kan kota nanas gitu. Iya, karena saya belum Mas, pernah. itu tuh sebelumnya rotinya roti apa gitu? Kalau rotinya ini namanya roti belia, jenisnya itu dia martabak roti. Jadi Oh, agak seperti basah, martabak gitu ya? agak basah tapi tidak terlalu basah gitu kalau untuk rotinya. Karena kan kayak kalau roti kan pada umumnya itu kering ya Bu ya, roti kering. Nah kalau kita nih jenisnya martabak roti gitu. Oh, martabak roti. Iya betul. Atau, mau nanya nih, Boleh. Boleh Bu. kenapa sih Mas Awan itu lebih memilih kuliner daripada kerja di kantoran gitu? Pertanyaan bagus nih. Apakah karena memang lebih enak cuannya dari kuliner gitu ya? Iya. Oke. Iya. Dan yang kedua, tolong dong di Palembang di mana posisinya gitu. Jadi kalau kita ke Palembang kan biar nikip-nikip dulu gitu. Oke. Segitu saja Makasih, Omana. Mas. Terima kasih, Oke, Bu. Omana. Makasih Mbak Della. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Awan. Iya, jadi kalau untuk pekerjaan roti ini kan seperti saya bilang tadi, awal mulanya itu saya kerja sebagai marketing. Marketing. Ya, jadi di dunia marketing itu saya sudah hampir 6 tahun dan saya ngerasa jenuh, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Nah, karena saya di kantoran itu kurang cocok aja duduk itu saya kurang Oke. Karena mungkin orangnya aktif gitu Iya, ya. jadi saya mungkin karena orangnya aktif jadi saya kurang cocok kalau duduk di kantor gitulah seperti itu. Jadi saya lebih sukanya di luar kantor berinteraksi langsung dengan orang gitu. Dan yang pastinya kalau kesukaan saya jadi uang gitu. Kayak saya suka ngobrol tapi saya menghasilkan uang seperti saya jualan gitu. Hobi Ketemu adalah orang. uang ya, Iya. bisa berupa uang. Seperti itu. Tapi kalau untuk tempatnya itu kita ada di Ramakasih 1. Ramakasih 1 itu di Betul. daerah Lemabang ya. Ya, di Lembang. Jadi kalau misalnya mampir ke Kota Palembang bisa lah ya. Boleh. Atau Omana ada ini mungkin buat ngomongin nanas ya. Boleh sama Mas Awan nih. Baik Mas Awan, kita ke pertanyaan selanjutnya ini karena lintas waktu juga udah mendekati pukul 16 bener ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mas Awan. 15. Iya, pukul 16 dong. Ini 15.44 nih. Oh iya, Ya, 15.44. sebentar lagi 16. Mas Awan, tentunya untuk kedepannya ada juga rencana nggak sih kayak pengen bikin donat varian baru selain pengen nyoba selain nanas tadi ya? Ya. Ada varian-varian bentuk-bentuk yang lain nggak? Oh, kalau untuk bentuk-bentuk yang lain ada. Betul, kebetulan nanti kita mau bikin apa namanya kayak seperti Mbak bilang jenisnya tuh cake roti. Cake roti. Nanti saya promosikan nanti di Instagram atau di TikTok. Cuman sekarang ini belum kita tampilkan memang karena masih diuji coba dulu supaya enak nih pas dimakan sama customer, enak gitu. Nanti kalau buat testernya bolehlah ke RRI ya Mas ya. Pasti, Cari Bu Ita ya. Siap. Jadi kalau misalnya teman-teman kita pendengar Pro 1 yang pengen order, mungkin penasaran nih, karena kan jarang ada roti martabak tadi ya, nggak basah, nggak juga kering. Iya, betul. Bisa kemana sih Mas? Kalau untuk rotinya itu bisa dihubungin ke Instagram tadi sama TikTok atau kalau nomor teleponnya bisa dihubungin juga disebutin. Boleh Mas. Kalau disebutin kalau untuk nomor handphonenya itu 0852 1303 0252. Itu bisa order langsung ke situ, nanti kita yang nganter atau saya langsung yang nganter. Boleh diulangi nomornya Mas? Nomornya 0852 1303 0252. Oke, itu nomor teleponnya ya. Terus mungkin bisa kasih pesan-pesan juga ke pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan Pro 1. Pengen ada usaha baru tapi takut nih mencoba-coba, karena kan kebanyakan orang nih, kalau Mas Awan ini kan bisa keluar dari zona nyaman di kantor Iya, tadi kan. betul. Nah, pengen nyoba-nyoba tapi takut
takutnya nggak beruntung di usaha tersebut. Ada pesan-pesan nggak sih buat pendengar Pro 1 biar usahanya sukses, tetap konsisten? Silakan Mas Awan. Ya, kalau pesan-pesannya jangan takut kalau kita mau melangkah, karena kalau ketika kita takut mau melangkah bakalan tertunda akhirnya nggak jadi gitu. Kalau misalnya mau mencoba, saya rasa ya nggak ada salahnya. Kalau gagal kan dicoba lagi, jatuh bangkit lagi, Benar. gagal coba lagi, jatuh Benar. bangkit lagi. Pokoknya gitu. sampai bisa Sampai gitu ya bisa, Mas ya. betul. Boleh nanya nggak sih orang yang mungkin yang paling mendukung usaha Mas Awan di Roti Bella ini siapa? Belia ini, Belia, ya pastinya istri dan ibu saya. orang tua dan istri ya. Mama saya. Tapi dulu waktu masih bujang dulu pernah nggak? Aduh Awan ngapain kamu bikin roti? Kamu tuh udah bagus-bagus kerja di kantor. Ada juga nggak kayak gitu? Pasti, Pasti ya? ibu, mama juga. Mama saya itu seperti itu, pasti bilang kamu sebetulnya udah kerja enak, jabatannya sudah manajer begini-begini, tapi kenapa kamu keluar? Ya saya bilang, ya saya punya pilihan saya sendiri. Pilihan Mak, hidup gitu. ya. Iya. Dan hasilnya berhasil sampai sekarang, tetap konsisten ya Mas Awan ya. Iya. Baik Mas Awan, terima kasih banyak Terima waktunya kasih. bersama Pro 1 untuk sore hari ini. Insya Allah di lain kesempatan nanti kalau misalnya ada rasa baru, bolehlah mampir ke Pro 1 lagi Pasti. dengan varian baru atau nanasnya dibawa nanti ke sini ya. Kita cicip ya, kita review langsung ya. Pasti. Saya mau langsung ke sini. Baik, terima kasih Mas Awan Terima waktunya kasih. dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bersama kami di Mozaik Indonesia khusus untuk UMKM Inovasi Roti Modern by Belia bersama Mas Awan Sembiring, owner Roti Belia. Dan nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita di Warta Berita Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.